Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikianlah firman-Nya. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kuatkanlah hatimu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat negara kita Indonesia ini, gedung-gedung pencakar langit kini makin banyak terdapat di kota-kota besar. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lainnya seperti Surabaya dan Bandung. Dan sudah sampai ke kota Medan. Pembangunan gedung-gedung tinggi tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat pastinya saudara-saudara. Perlu adanya perencanaan yang matang. Karena semakin tinggi bangunan, semakin dalam atau semakin kokoh pula pondasi yang harus ditanam. Jika tidak, gedung itu akan mudah goyah dan runtuh saudara-saudara bila ada goncangan atau badai yang datang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian jugalah kehidupan kekristenan kita. Harus mempunyai pondasi yang kuat dan tajam ke dalam. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu menasihatkan agar setiap orang makin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat Ulangan 31 ayat ke-6, firman-Nya berkata kepada Yosua, saudara-saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan. Juga saat bangsa Israel menghadapi Bani Amon, saudara-saudara, dan orang Aram, Yoab membangkitkan semangat para tentaranya yang hendak terjun ke medan perang dengan berkata di dalam 1 Tawaris 19 ayat ke-13, sebagaimana juga dalam sapaan kita saat ini. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jangan sampai mereka takut, patah semangat dan menjadi lemah sebagai umat Allah. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Tuhan meminta supaya kita harus kuatkan hati kita? Karena memang Tuhan tahu benar saudara-saudara bahwa saat kita mengambil keputusan untuk memindahkan fokus hidup ini dari dunia dan mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaan-Nya, maka kita akan selalu ada di dalam bahaya di mana iblis akan selalu berusaha untuk mencari celah dari setiap gerak hidup kita yang salah supaya ia bisa menjatuhkan kita, bahkan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Saudara yang terkasih, di tengah dunia yang penuh tantangan ini, anak-anak Tuhan tidak boleh lemah. Sebab kita berada dalam peperangan setiap hari, yaitu melawan tipu muslihat si iblis yang selalu berupaya untuk menyerang iman kita. Namun kalau kita perhatikan, di akhir-akhir ini banyak orang Kristen saudara-saudara yang jatuh oleh karena perangkap tipu muslihat iblis tersebut.
Bahkan tak segan-segan mereka meninggalkan imannya. Saudara yang terkasih, karena iming-iming kekayaan, jabatan dan popularitas, mereka rela menjual keselamatannya. Ada juga karena masalah, sakit penyakit, krisis keuangan dan sebagainya. Mereka tidak tahan, iman menjadi goyah dan akhirnya meninggalkan Kristus. Apapun yang terjadi, kita harus kuat di dalam Tuhan dan berjuang mempertahankan iman kita di dalam Tuhan sampai Dia datang kali yang kedua, saudara-saudara. Kita harus bertahan. Orang yang berani percaya kepada Kristus dan mau mengikuti cara hidup Kristus adalah orang-orang yang berani untuk hidup dalam penderitaan, sama seperti Kristus Yesus berani untuk menyangkal diri dan memikul salib dan tidak lagi tertarik kepada dunia ini dengan segala keinginan dan kesenangannya. Inilah fokus hidup orang percaya yang benar. Karena walaupun untuk sementara waktu, saudara-saudara, kita harus masuk dalam penderitaan ringan, tetapi akhir dari semua itu ada sukacita dan damai sejahtera Allah yang akan kita terima. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi walaupun kita harus menderita untuk seketika lamanya, saudara-saudara, tetapi kita tahu bahwa kita pasti menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus tidak akan tinggal diam. Karena Kristus tidak akan pernah membiarkan kita. Hanya orang yang kuat serta berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan akan keluar sebagai pemenang dalam perlombaan yang diwajibkan kepada semua orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, melalui sapaan Tuhan kita saat ini, mari kuatkan dan teguhkanlah hati kita hingga akhir hidup kita. Kemenangan pasti menjadi milik kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semua juga hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu yang mengajak setiap orang untuk menguatkan hati, Tuhan meteraikan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh kesehatan, mereka mendapatkan jalan keluar. Ketika mereka sakit, mereka lemah, mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, mari Engkau berkati setiap rumah tangga para pendengar. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, Kau berikan kepintaran dan kesehatan. Bagi setiap pendengar yang belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan Tuhan. Yang belum mempunyai jodoh, mari Engkau berikan jodoh. Yang belum mempunyai pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit ataupun di rumah dikarenakan virus corona dan sakit-sakit yang lainnya. Tuhan, dengan kerendahan hati hamba memohon, mari Engkau jamah tubuh mereka, sehingga oleh kuasa-Mu setiap yang sakit disembuhkan. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Itoku Mama Ella, Mama Roma, adikku Hermantono, begitu juga laeku Normal Setanggang, yang
yang lagi dalam keadaan kurang sehat. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sehingga kesembuhan bagi mereka. Hamba sangat percaya ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan bertindak, yang sakit pasti beroleh kesembuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.